di sebuah desa adat yang tenang dan damai, yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tradisi leluhur. Hiduplah seorang lelaki tua yang disegani oleh semua orang. Namanya Mbah Wiryo. Di usianya yang sudah lebih dari 80 tahun, langkahnya memang sudah tidak secepat dulu, tapi hatinya tetap hangat, senyumnya tetap tulus, dan semangat hidupnya seolah tidak pernah pudar. Namun yang paling menarik dari Mbah Wiryo, bukan hanya soal usia atau pengaruhnya di desa, melainkan kisah cintanya yang unik namun penuh kebijaksanaan. Mbah Wiryo hidup bersama dua orang istri yang saling menyayangi, hidup berdampingan dalam harmoni, tanpa cemburu, tanpa iri hati. Istri pertama Mbah Wiryo bernama Embok Sri. Ia adalah sosok perempuan Jawa yang lembut, penuh kesabaran, dan sangat menghormati suaminya. Ia telah mendampingi Mbah Wiryo sejak usia muda. Namun selama bertahun-tahun, pernikahan mereka tidak dikaruniai keturunan. Bagi sebagian orang, ini mungkin menjadi ujian yang berat, tapi tidak bagi mereka. Cinta di antara mereka tetap utuh. Sampai suatu hari, atas musyawarah keluarga dan izin langsung dari Embok Sri, Mbah Wiryo menikahi seorang perempuan muda dari desa tetangga bernama Rani. Rani masih muda, ceria, dan berpendidikan. Semua orang awalnya mengira ini akan jadi awal dari konflik dalam rumah tangga mereka. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Alih-alih bermusuhan, Embok Sri dan Rani justru menjadi sangat dekat. Rani dengan tulus menghormati Embok Sri seperti kakak sendiri. Sementara Embok Sri pun menyambut Rani dengan hangat, membimbing dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan rumah tangga. Mereka memasak bersama, mencuci bersama, bahkan saling membelikan kain saat ke pasar. Ketika Rani hamil untuk pertama kalinya, Embok Sri lah yang paling sibuk mempersiapkan semuanya dari ramuan jamu, perlengkapan bayi, hingga mendampingi proses persalinan. Kakek Wiryo tidak pernah membeda-bedakan cinta dan kasih sayangnya. Ia membagi waktunya dengan adil, tak pernah ada amarah, tak pernah ada bentakan. Ia selalu berkata, cinta bukan tentang memiliki lebih dari satu hati, tapi menjaga agar semua hati tetap utuh dan bahagia. Warga desa mengagumi keharmonisan keluarga mereka. Banyak yang datang meminta nasihat pada Mbah Wiryo, terutama para anak muda yang tengah membangun rumah tangga. Bagi mereka, keluarga Mbah Wiryo bukan sekadar rumah, tapi sekolah cinta yang nyata. Kini, saat Mbah Wiryo duduk di beranda rumah panggung bersama kedua istrinya, ditemani cucu pertama dari Rani yang sedang belajar berjalan, senyumnya memancarkan kedamaian. Ia telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak selalu harus seperti didongeng, tapi bisa tumbuh dari keikhlasan, ketulusan, dan saling menghormati. Kisah mereka adalah bukti bahwa dalam dunia yang penuh dengan ego dan ketergesaan, cinta yang sederhana dan ikhlas justru bisa bertahan paling lama. Beberapa bulan setelah kabar kehamilan Rani menggema di desa, suasana rumah panggung Mbah Wiryo berubah menjadi lebih hidup. Setiap hari, Embok Sri semakin rajin memasak jamu-jamu tradisional untuk menjaga kesehatan Rani dan bayi dalam kandungannya. Ia bahkan menolak dibantu, merasa bahwa merawat Rani adalah bentuk syukur atas keluarga yang mereka miliki. Rani pun tak pernah merasa sendiri dalam kehamilan ini. Meski ia istri kedua, cinta dan perhatian yang diterimanya terasa penuh. Ia sering berkata dalam hati, "Aku tidak hanya mendapat suami, tapi juga ibu dan sahabat dalam diri Embok Sri." Mbah Wiryo, meski telah renta, selalu menunjukkan rasa tanggung jawab dan cinta yang besar. Setiap sore, ia berjalan perlahan mengelilingi halaman, mengajak Rani menghirup udara segar. Sementara Embok Sri menyiapkan rebusan daun kelor atau air kelapa muda. Cinta dalam rumah itu tidak pernah dibicarakan berlebihan, tapi terlihat dari perbuatan sehari-hari yang tulus dan konsisten. Hingga akhirnya, malam yang ditunggu tiba. Rani mulai merasakan kontraksi hebat. Saat itu hujan turun pelan, menciptakan suasana yang tenang namun penuh harap. Embok Sri dengan sigap membantu, mendampingi proses persalinan yang dibantu oleh dukun bayi dan bidan desa. Tangisan bayi pertama pun pecah di tengah malam. Seorang anak laki-laki mungil lahir dengan sehat. Rani menangis haru, sementara Embok Sri memeluknya erat. Seakan Rani adalah darah dagingnya sendiri. "Nak, kau adalah cahaya baru keluarga ini."
Bisik Embok Sri sambil mengusap lembut kepala sang bayi. Keesokan harinya, desa digemparkan oleh kabar bahagia ini. Banyak warga yang datang menengok, membawa buah tangan dan doa. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana seorang kakek tua, dua istri yang rukun, dan seorang bayi kecil menjadi simbol dari kekuatan cinta, kesabaran, dan keberkahan. Yang paling menyentuh adalah ketika Mbah Wiryo menggendong cucunya untuk pertama kali. Dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Dulu aku takut tak bisa meninggalkan warisan. Tapi kini, warisanku bukan tanah atau harta. Warisanku adalah kasih sayang dan keharmonisan ini." Kini sang cucu tumbuh dengan dua sosok ibu. Satu yang melahirkannya, satu lagi yang membesarkannya. Rani dan Embok Sri membesarkan anak itu bersama, tanpa rasa iri sedikit pun. Sang anak memanggil keduanya dengan panggilan ibu, dan tidak ada yang merasa tersisih. Karena dalam rumah itu, cinta memang tidak pernah dibagi, tapi dilipat gandakan. Tahun demi tahun berlalu, cucu kecil yang dulu digendong Mbah Wiryo, kini telah tumbuh menjadi pemuda gagah bernama Damar. Ia dibesarkan dengan dua sosok, ibu yang penuh cinta dan seorang kakek yang menjadi guru kehidupan baginya. Damar tumbuh dengan nilai-nilai yang tidak diajarkan di sekolah, tentang keikhlasan, keadilan, kesetiaan, dan cinta yang tidak mengikat tapi membebaskan. Mbah Wiryo di masa tuanya sering duduk di beranda rumah panggungnya, memandangi Damar yang kini telah mulai membantu warga desa, mengajar anak-anak mengaji, dan belajar bertani. "Aku tidak meminta kamu menjadi orang kaya, Dam," ujar Mbah Wiryo suatu pagi. "Tapi jadilah laki-laki yang bisa membuat orang lain merasa aman dan dicintai." Mendengar itu, Damar hanya mengangguk, mencium tangan kakeknya. Ia tahu, lelaki tua itu bukan hanya sosok yang membesarkan keluarga, tapi juga sosok yang telah menciptakan warisan terbesar. Cinta yang menyatukan. Waktu terus bergulir. Di suatu sore yang tenang, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Mbah Wiryo memanggil Sri dan Rani. "Aku tahu waktuku sudah dekat. Aku tak punya harta untuk diwariskan. Hanya kenangan dan cinta yang aku tinggalkan." Ia menggenggam tangan kedua istrinya erat. Air mata jatuh, namun bukan karena duka, melainkan karena rasa syukur telah menjadi bagian dari kisah hidup sang lelaki sejati. Malam itu, Mbah Wiryo meninggal dalam tidurnya, dengan senyum di wajahnya. Tak ada tangis histeris, hanya doa dan pelukan hangat dari dua wanita yang mencintainya seutuhnya. Desa pun berkabung, tapi mereka tidak kehilangan. Karena yang ditinggalkan bukanlah kehampaan, melainkan semangat dan nilai hidup yang diwariskan kepada Damar dan generasi berikutnya. Beberapa tahun setelah kepergian sang kakek, Damar membangun sebuah pendopo kecil di depan rumah keluarga mereka. Pendopo itu dinamakan Sanggar, 3 Jiwa 1 Cinta. Tempat itu kini menjadi pusat kegiatan masyarakat belajar, diskusi, dan berbagi cerita. Di dinding pendopo, tergantung foto tua. Mbah Wiryo berdiri di antara Sri dan Rani. Semua tersenyum hangat. "Cinta sejati tidak mati," ujar Damar suatu hari pada anak-anak muda yang bertanya tentang kisah keluarganya. "Cinta kakekku tidak berakhir di liang lahat. Ia hidup dalam setiap tawa kami, setiap pelukan, dan setiap pengorbanan yang tak pernah disesali." Kini, warisan itu terus tumbuh. Bukan hanya rumah, bukan hanya nama, tetapi warisan berupa keteladanan, ketulusan, dan keberanian untuk mencintai dengan cara yang tidak biasa.